Kemudian yang kedua qanaah. Menurut bahasa asli dalam kitab Barib adalah anteng atine. Jadi tenang, mempunyai sifat tenang hatinya. Kemudian secara istilah syariah itu kemantapan hati untuk mencari ridha Allah disertai dengan berupaya mencari maisah dalam arti kasab dengan kesadarannya untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala larangannya, ini tentu saja baik secara lahir maupun batin. Perwujudan semacam ini adalah tercermin pada sikap untuk selalu menerima adanya, dalam arti tidak rakus. Menerima apa adanya itu bukan berarti kita itu kemudian dibatasi harus segini habis dan sebagainya, tidak, tetapi dengan kemampuannya itu kita menerima apa yang diberikan oleh Allah, meskipun suatu saat kadang-kadang mengalami pasang surut. Namun hal yang semacam ini tetap dalam kondisi qanaah, tetap dalam kondisi tenang, sehingga orang yang sudah bisa semacam ini itu dianggap sebagai orang yang kaya, sebagaimana dalam kitabnya disebutkan wal qaniyu ghaniyyu walau kana ju'an. Itu demikian. Jadi dalam ungkapan yang saya baca tadi bukan kekayaan menurut materi atau menurut harta, tetapi di sini adalah kaya tentang kejiwaan, kaya tentang kerohanian. Sehingga dikatakan orang yang kaya adalah orang yang bersifat qanaah, dalam arti dia bisa menerima pemberian Allah dan berupaya mendapatkan rezeki sekedar hajat. Dalam arti sekedar hajat itu tidak terbatas. Kalau 1000 belum memenuhi hajat, barangkali 100.000. 100.000 belum memenuhi hajat, barangkali 1.000.000. 1.000.000 belum memenuhi hajat, barangkali 1 miliar. Itu pun masih dalam arti di dalam sekedar hajat ini. Jadi sekedar hajat untuk berbakti kepadanya, kepada Allah, yaitu dengan cara tadi sudah disebutkan, yaitu melaksanakan kewajiban, menjauhi segala larangan. Nah di sini ya pada alinea kedua ada ralat, Pak. Sebagai perbandingan disebutkan bahwa orang fakir bukan kafir, bukan takir, tapi adalah orang fakir. Orang fakir qanaah itu lebih utama daripada orang kaya yang melalaikan ibadah, karena pada dasarnya kefakiran itu merupakan pemberian Allah yang harus disadari dan disyukuri. Kemudian ini juga ralat lagi. Adapun keistimewaan orang fakir, ya bukan kafir, ini fakir, Pak. Jadi ini salah ketik, tapi barangkali kalau tidak memahami rawan ini, Pak. Jadi orang fakir qanaah adalah ya itu punya keistimewaan, ada 3 di sini. Itu surganya dikatakan lebih tinggi dibanding orang kaya yang sama-sama melakukan ibadah. Kemudian orang fakir qanaah masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Dan yang ketiga, lebih banyak pahalanya walaupun mereka sedikit amalnya. Hal ini kefakirannya setelah berikhtiar. Ini barangkali surganya lebih tinggi karena sifatnya tenang, dan ketenangan manusia itu bisa membawa keusyuan dalam beribadah, maka pantaslah kalau surganya lebih tinggi, barangkali demikian. Orang fakir qanaah masuk surga lebih dulu. Itu barangkali kalau kita jelaskan, kalau di kitabnya itu ada penjelasan sekitar 500 tahun, Pak ya, kaceknya atau berapa itu dalam kitabnya. Ini karena orang fakir, ya sebagaimana ungkapan dari ini lebih tidak dalam arti tidak mempertanggungjawabkan tentang harta yang begitu banyak sehingga lebih dulu. Saya kira itu. Dan yang ketiga, biasanya karena qanaah ini lebih
sifatnya lebih menerima sehingga dia lebih banyak ikhlasnya daripada tidaknya, biasanya demikian. Kemudian sifat-sifat berikutnya itu sabar. Ya. Jadi sabar adalah menurut bahasa itu tahan, menahan kesulitan. Jadi secara syariah atau pengertian syariah, kemampuan jiwa yang kokoh dalam menghadapi kesulitan hidup yang meliputi 3, yaitu sabar dalam menjalankan ibadah, kemudian sabar menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat baik secara lahir maupun batin, kemudian yang ketiga adalah mampu dalam arti sabar ketika tertimpa malapetaka. Nah, ini tercermin pada mereka yang tidak pernah keluh kesah, dan kalau mendapatkan musibah itu orang yang sabar akan nampak pada sikap untuk kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dikatakan demikian. Karena pada dasarnya Allah menurunkan bencana kepada makhluknya adalah mengandung hikmah agar mau mengingat pada bertaubat dari maksiat. Kemudian yang keempat tawakal, yaitu berserah diri. Dalam arti di sini berserah diri, dan arti istilah syariahnya adalah berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati dalam melaksanakan semua perintahnya dan dalam menjauhi segala larangannya. Menurut Kiai Haji Ahmad Rifai, orang yang tawakal manakala dia sakit itu akan mencari obat, bukan menunggu ketentuan. Ya sudah, pokoknya semua adalah takdir, kalau memang Allah itu menghendaki ya sembuh saja. Itu namanya tidak tawakal, tidak dibarengi dengan ikhtiar. Di sini tawakal harus dibarengi dengan ikhtiar. Kemudian yang kelima adalah mujahadah. Ya. Menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh terhadap sesuatu. Jadi menurut istilah syara itu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik yang berupa larangan lahir maupun batin. Jadi begitu juga dalam mengendalikan hawa nafsu adalah merupakan kewajiban orang Islam. Untuk melawan hal tersebut, ya, untuk berjuang melawan nafsu itu, jadi nafsu dilawan bukan untuk dibunuh, ya, sebagaimana pendapatnya Al-Ghazali, tetapi adalah untuk diarahkan agar bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri dalam mengabdi kepada Allah. Diperangi bukan untuk dibunuh, tapi dituntun kepada hal-hal yang bersifat ibadah, yaitu dengan bersenjatakan Al-Quran dan juga mohon perlindungan kepada Allah. Jadi pemikiran semacam ini barangkali bapak-bapak sudah sering membaca dari konsepnya Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang nafsu. Kemudian yang keenam ridho. Jadi menurut bahasa adalah kesediaan hati. Secara istilah syara adalah kesediaan hati untuk menerima pemberian Allah. Jadi dalam arti menerima hukum Allah yang berupa syariah Islam, serta ketulusan hati dalam menunaikan segala yang diperintah, dan ridho pula menjauhi segala larangannya, baik secara lahir maupun batin, tentu saja, karena ini tasawuf. Jadi ridho dengan rela hati bertobat dari segala maksiat. Dan bagi orang yang tidak ridho dikatakan itu mempunyai hati yang keras, sebab tidak mau menerima syariah, sehingga dikatakan bahwa ridho itu menjadi syarat sahnya iman, dan sebaliknya akan menjadi kafir atau batal imannya manakala dia tidak ridho dengan diturunkannya syariah ini untuk kita. Nah, sehingga dengan demikian dikatakan selanjutnya bahwa tanda seorang mukmin yang sah imannya adalah mereka yang ridho menerima atas hukum Allah. Yang ketujuh adalah syukur. Dalam pengertian bahasa itu kesediaan hati untuk menghayati dan menerima. Sedang menurut istilah syara adalah kesediaan hati untuk menghayati kenikmatan yang diperintahkan oleh Allah. Di sini syukur dapat digolongkan menjadi 3, yaitu mengetahui nikmat Allah,
kemudian mengucapkan puji syukur alhamdulillah, yang ketiga dengan menunaikan segala kewajiban agama serta menjaga larangannya. Di sini konsepsi beliau dalam kehidupan sehari-hari perlu merasa bersyukur karena 4 macam. Yang kedua ini adalah ridho secara lahir, syukur bukan ridho, syukur secara lahir, dan yang kedua ini adalah syukur secara batin. Secara lahir bahwa Allah telah menjadikan semua makhluk dengan beraneka ragam, dan diantara yang paling mulia adalah manusia. Dan yang kedua bahwa Allah menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasangan, ya dalam arti sehingga kita bisa mengalami semacam perkembangan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga bahwa Allah menjadikan agama Islam sebagai agama penyempurna dan lebih utama, bahkan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang keempat bahwa Allah menjadikan kemuliaan umat Muhammad dibanding umat yang lain. Jadi barangkali ayat-ayatnya banyak sekali dan Bapak sudah tahu tentang khairu umatin, atau barangkali tentang manusia ahsani takwin dan sebagainya. Jadi operasionalnya siapa yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, itu ia akan kehilangan nikmat yang telah diberikan, dan sebaliknya mereka yang bersyukur itu akan ditambah atau barangkali semakin kuat tali nikmat melilitnya, sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7 itu. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Waktunya mepet sekali. Jadi itu sifat-sifat yang terpuji ya. Yang kedelapan adalah ikhlas. Ya, saya kira sifat-sifat ini Bapak sudah memahami dari makalah itu, dan ikhlas di sini yang perlu diralat pada alinea kedua itu disebutkan rukun daripada ikhlas, bukan niat. Itu ada 2. Yang pertama adalah perbuatan hatinya itu dipusatkan semata untuk memenuhi panggilan Allah, dan yang kedua itu perbuatan dilakukan adalah benar menurut syariah, dalam arti bisa dipertanggungjawabkan secara hukum fikih. Kemudian di sini ada 3 tingkatan tentang ikhlas ini, ada 3 golongan. Pertama adalah ikhlas awam dalam beribadah. Ini ada 3 golongan tingkatan ikhlas dalam beribadah. Yang pertama adalah ikhlas awam, yang kedua ikhlas khawas, dan yang ketiga ikhlas khawasul khawas. Silahkan Bapak baca pada makalah itu pengertiannya. Kemudian sudah selesai. Yang berikutnya adalah akhlakul mazmumah. Ini sifat-sifat tercela, atau dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali disebut sebagai muhlikat, itu yang membinasakan. Ini juga ada 8, yaitu hubud dunya, tama, itba'ul hawa, ujub, riya, takabur, hasud, dan sum'ah. Sum'ah di sini perlu saya jelaskan sedikit. Jadi perbedaan sum'ah dengan riya, kalau riya di sini adalah berbuat sudah niat dari semula darah kerana manusia, sedang sum'ah di sini yang pengertian bahasanya adalah diperdengarkan, diperlihatkan kepada orang lain. Pengertian syariahnya adalah beribadah ikhlas karena Allah, kemudian diperdengarkan tentang kebaikannya itu dengan harapan mendapat pujian dari orang lain. Jadi buruk setelah baik. Jadi buruk setelah baik itu sum'ah. Kalau riya memang awalnya sudah buruk, sudah niatnya enggak ikhlas. Kemudian pertalian syariat, tarekat, dan hakikat di sini karena tasawuf Kiai Ahmad Rifai adalah sepenuhnya diselaraskan kepada hukum syariah, maka antara keduanya syariah dan tasawuf itu tidak bisa lepas, sehingga dikatakan fasyariatu bila hikmatu atilah wala hikmatu bila syariatu batilah. Ini bahkan diibaratkan sebagai buah kelapa, di mana tarekat syariat adalah sebagai kulit, kemudian torikot adalah sebagai isi yang ada di dalamnya, dan hakikatnya adalah minyaknya. Kemudian dalam pendapatnya tentang makrifat, di sini
Kiai Haji Ahmad Rifai menguraikan makrifat ini bukan sebagaimana pengertian-pengertian dalam kelompok tarekat yang ada pada umumnya, dalam arti satu kekhasan di mana ada semacam kelompok tarekat kemudian mencapai makrifat nanti harus ke sana. Itu tidak. Di sini dikatakan makrifat ini adalah berpikir tentang kekuasaan Allah. Dalam arti makrifat itu merupakan suasana kedekatan tertinggi secara psikologis antara manusia dengan Allah yang dapat dicapai dengan jalan zikir, dalam arti selalu ingat kepada Allah. Tentu saja dibarengi dengan takwa, dalam arti menjalankan segala perintah dan juga menjauhi segala larangannya. Nah, ini tentang makrifat bisa dibaca dalam kitab Kiai Haji Ahmad Rifai sendiri, Abyan al-Hawaid jilid yang ke-6 pada halaman 205. Kemudian takarub dan ru'yah. Ini juga ada semacam ungkapan di sini kalam ulama. Itu ada ralat, Pak. Jadi fahaitsu tawajjahat lil halqi kunta ba'idan wa idza tawajjahat lil haqqi, bukan lil halqi lagi, lil haqqi. Yang pertama lil halqi, yang kedua ada lil haqqi kunta qariba. Ini ada ralat, tulisannya keliru, bukan lil halqi lagi. Jadi dalam membicarakan masalah takarub, kedekatan manusia kepada Allah bukan untuk mencapai, untuk istilahnya mencapai pengalaman bertemu muka dengan Allah, tidak. Tapi takarub di sini adalah merupakan kedekatan manusia sebagai hamba Allah untuk mencari ridhonya, dalam arti. Jadi sebagaimana yang saya tadi jelaskan, meskipun orang sudah sampai sedekat mungkin dengan Allah, tidak bakalan bisa melihat Allah. Hanya orang-orang tertentu di sini dijelaskan, yaitu Nabi Muhammad dan juga ada manusia lain, yaitu wali Allah. Kemudian dalam bicarakan waliullah itu ada 3, waliullah awam, waliullah khawas, wali Allah khawasul khawas. Jadi ya karena waktu sudah lewat, ini saya ralat sedikit saja Pak nih Pak. Pada wali Allah pendapat Ibnu Taimiyah yang saya bandingkan dengan Ahmad Rifai, itu pada yang kedua waliullah khawas itu bukan sabik bil akhirat, tapi sabik bil khairat, sebagaimana sesuai dengan Al-Quran surat Fatir ayat 32. Itu ada faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah, ngaten ila akhirih. Ini mawon saya kira ya sebagai penutup dari saya, karena ini adalah masalah tasawuf. Kita sebagai orang mukmin untuk mencapai kesempurnaan akhlaknya itu menurut Kiai Haji Ahmad Rifai haruslah memiliki sifat-sifat terpuji, yakni sifat-sifat yang mendorong senantiasa taat beribadah kepada Allah dan mampu aktif menghindari sifat yang tercela. Barangkali itu. Dan ya karena waktu juga kami mohon maaf kepada Bapak Moderator dan juga kepada hadirin serta Bapak Dr. Simuh. Sekian dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.